Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel YouTube Al-Husaini Media Center dalam program Rohah Ngaji Santai yang pada kesempatan kali ini Ramadan 1444 Hijriah akan diisi oleh Habib Husain bin Ali bin Thahir. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Ustaz Tobari. Gimana kabar Habib? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk kesempatan pada Ramadan kali ini kita akan membahas suatu kitab. Kira-kira apa kitabnya itu? Kita tanyakan langsung kepada Habib. Apa kitabnya? Insyaallah dalam pertemuan Ramadan kali ini kita akan mengkaji bersama saya kitab Siam, Adabuhu, Matalibuhu, Fawaiduhu, Fadailuhu. Kitab tentang puasa, adab-adab etika dalam berpuasa. Puasa, matalibuhu, tuntutan apa yang harus kita lakukan sebagai orang berpuasa, fawaiduhu, faedah-faedah baik secara jismiyah tubuh kita, memberikan kesehatan puasa buat diri kita, ataupun secara ruhaniah juga, bagi jiwa kita, mungkin dengan puasa kita bisa cegah daripada hawa nafsu kita. Dan juga fadail, yang mana jelas sering disampaikan di dalam kultum-kultum keutamaan-keutamaan puasa yang sangat begitu banyak. Yang karangan ini dari seorang ulama, yaitu Al-Imam Mufassir Muhaddis, seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis, yaitu Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Ini karangan kitabnya beliau. Insyaallah menjadi kajian kita di dalam Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang budiman, pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas tentang syariat berpuasa untuk seluruh umat. Baik Habib, kenapa seluruh umat ini disyariatkan untuk berpuasa? Ya, untuk pertemuan di sini kita al-faslul awal. Pelajaran yang pertama umumut tasri' siyam li jami'il umam. Tentang tadi antum sampaikan syariat puasa untuk seluruh umat. Puasa itu bukan hanya Allah turunkan perintah puasa ini kepada umatnya Nabi Muhammad, tidak. Sebagai akhirul ummah, sebagai umat terakhir, enggak. Syariat puasa ini juga Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu apa, Bib? Kan mungkin menjadi pertanyaan di masyarakat kita nih. Umat terdahulu itu bagaimana? Ya, umatnya daripada Nabiullah Adam, umatnya Nabiullah Nuh, umatnya Nabiullah Ibrahim, atau yang terkenal seperti umatnya Nabiullah Musa sebagai bangsa Yahud, atau atau kita kenal juga bukan hanya Yahud tapi Bani Israel, bangsa Israel, atau umatnya daripada Nabiullah Isa, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, mereka semua yang mana semua syariatnya sama, agamanya sama. Jangan sampai kita salah berpikir bahwasannya Allah turunkan agama kepada Nabiullah Ibrahim itu sebagai agama Hanif. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman ini seorang misionaris yang masuk Islam, ingin merusak Islam, yaitu nama Islamnya Profesor Dr. Abdul Ghafur. Nama Belandanya Snokhodronya. Dia ini bikin syariat, bikin pemahaman yang salah bahwasanya Allah turunkan agama kepada umat-umat terdahulu, itu agama yang berbeda-beda. Padahal kagak. Dasarnya apa? Jelas. Yang pasti kejelasannya, yaitu Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam. Artinya apa? Agama dari Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad itu semua agama Islam. Yang mana di dalamnya ada syariat, perintah untuk ibadah puasa. Berarti ibadah puasa ini juga adalah ibadah khususan, Beb. Iya. Yang sangat khusus gitu, karena memang tadi juga dibahas ada keutamaan di dalamnya. Iya. Contohnya apa sih? Kenapa kita disyariatkan berpuasa? Ya, puasa ini sebelum kita masuk daripada keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang puasa, Ustaz Tobari jelas dikatakan di sini Qalallahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dalam surat Al-Baqarah, ya. Sering dengar kita ayat ini ya di dalam orang-orang menyampaikan kultum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan seperti orang sebelum kalian. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Jadi Jelas, ya. Di sini saja esensi tujuan daripada orang berpuasa itu yang paling utama, tattaqun, menjadi orang bertakwa. Dan banyak lagi ya. Yang mana Nabi Allah katakan dalam sebuah hadis qudsinya, ya, as-saumu li wa ana azizu bih. Puasa untukku dan aku akan balas. Ya. Artinya pahala yang lain, sholat, ya, pahala haji, pahala sedekah, ya, pahala-pahala ibadah-ibadah zikir, ya, itu udah ada takarannya. Tapi pahala daripada puasa ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu secara ruhiyah kita. Berarti setiap manusia yang berpuasa itu mempunyai ganjaran pahala yang berbeda-beda gitu. Ya, berbeda-beda ya. Allah yang akan berikan. Ya. Dan Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala kepada seseorang kecuali sesuai kadar capeknya, kadar taatnya. Ya, kita puasa di Indonesia enak. Ya. Adem, kadang tahun kemarin kita bahkan hujan. Ya. Puasa seperti itu ya, pahalanya juga tidak sebesar seperti saudara-saudara kita mungkin di Afrika sana, yang puasa dalam keadaan panas, ya, puasa dalam keadaan mungkin sedang kemarau keringan. Dan mereka puasa seperti itu, pahalanya lebih besar. Ya, apalagi saudara-saudara kita ya di Eropa sana, ya, puasanya ya tidak seperti kita. Ya, sahur ya jam 3, ya, subuh jam 4 begitu, ya, maghrib jam 6 kita udah buka, bahkan ada yang lebih. Ada yang bukanya baru sampai jam 7 malam. Bahkan ada yang juga jam 8 malam. Ya, kadar itu, ya, letihnya seseorang berpuasa, itu memberikan hasil pahalanya sebesar apa. Makin capek seseorang, maka pahalanya besar. Kalau kita Ustaz Tobari puasa tidur-tiduran di kamar aja, pahalanya juga. Ya pahalanya juga nggak besar-besar amat. Ada tapi nggak besar-besar amat. Iya. Tapi kalau orang ya dalam keadaan puasa, dia nyari nafkah buat keluarganya, capek letih, ya, pahalanya yang dia akan dapat daripada puasa juga sangat besar. Ya. Itu secara ruhania Ustaz Tobari. Ya. Ada manfaat. Secara jasmani jelas. Ya. Bagaimana ya, banyak ya, orang saat ini ya, terkena serangan jantung itu sebabnya salah satunya itu adalah obesitas. Kebanyakan makan, Bu. Keberatan badan. Keberatan badan, ya. Karena makannya banyak. Makannya banyak sampai obesitas. Ya. Kalau dia puasa, artinya yang kita kenal sebagai diet lah. Diet, ya. Sebagai jadi diet yang terbaik itu ya memang puasa, Bebe. Ya puasa. Ya, puasa. Ya. Jadi diet kurangin. Ya, ibarat kata yang tadi ingin saya sampaikan itu seperti puasa itu seperti mobil. Nggak mungkin kita gunakan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan terus ya, tanpa istirahat. Ya. Karena ya seperti tubuh kita juga ya. Ya, di sini ada onderdilnya, ada lambung, ada segala macamnya. Ya. Jangan kita pakai terus-menerus ya, selama 12 bulan kita pakai ya, lambung kita ini kita suruh kerja terus ya, ngolah makanan kita, kasih ya, waktu untuk istirahat 1 hari. Ya, 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan di sini. Dalam hitungan waktu 1 bulan itu, Bib, tadi kan tema kita adalah syariat puasa untuk seluruh umat. Apakah waktu berpuasa umatnya Nabi Muhammad sama dengan lamanya puasa umat-umat terdahulu, Bib? Berbeda, ya, Ustaz Tobari. Ya, puasanya ya, umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu itu berbeda. Ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala itu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan membebani seseorang kecuali dia akan sekedar semampu daripada kemampuannya. Ya. Artinya apa? Puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu berbeda. Ya, contoh ya di sini ya, di dalam Kitabus Syiyam dikatakan bahwasannya umat daripada Nabiullah Nuh ya, alaihissalam dengan Nabiullah Nuhnya. Ya. Beliau ya, mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala furdasyamud dahar.
kefarduan, kewajiban untuk puasa selama 1 dahar, 1 tahun Satu Soto Bari. tahun, Masya Allah. Kalau umat sekarang puasa diperintahkan 1 tahun, Beb, itu Nggak kagak ada yang kuat. puasa itu. Ya, nggak kuat, dan mungkin ya orang kagak ada yang mau masuk Islam. Nggak ada yang mau Islam. Harus 1 tahun dia puasanya. Puasa. Nah, seperti itu. Berarti Ya. lamanya waktu puasa itu dengan umat-umat terdahulu itu waktunya berbeda-beda. Beb. Berbeda-beda. Ada juga yang di sini katakan furidosyam khamsina yauman. Ada juga yang puasa selama 50 hari. Ya. Jadi ya, puasa itu tergantung dengan kekuatan kaumnya. Ya. Umat pada saat itu level kekuatannya seperti apa. Kita tahu ya, bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam ya, kekuatannya sangat luar biasa, ya, bikin bahtera Nuh ya, luar biasa seperti itu. Maka puasanya juga 1 tahun. Mungkin dari umat-umat sebelumnya ada yang puasa di sini katakan 50 hari. Nah, karena Nabi Muhammad umatnya paling lemah, ya kecil-kecil, ya Allah kasih cuma 1 bulan. Ya, kadang 1 bulannya itu bisa 29 hari, kadang bisa 30 hari. Ya, seperti itu. Ya, dan bahkan Nabi juga ya, puasa takmili, artinya puasa sempurna. 30 hari itu hanya 1 kali. Sisanya Nabi itu kebanyakan puasanya itu selama 29 hari. Ya, seperti itu Soto Bari. Nah, itu jangka waktu lamanya berpuasa, Beb. Iya. Nah, kalau berbicara tentang syariat berpuasa umat terdahulu, tadi kan Habib sudah jelaskan di dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah, Ya. untuk menguatkan takutnya nanti ada yang memperdebatkan gitu, Beb. Apakah ada dalil lagi yang menguatkan bahwa puasa itu memang diperintahkan untuk umat-umat terdahulu, Beb? Di sini Soto Bari, ya, di kitab ini juga, ya, ada sebuah hadis yang mana diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana dari sahabat Haris Al-As'ari, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ya, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Ya. Allah memerintahkan kepada Nabiullah Yahya bin Zakaria. Artinya kan nabi sebelum Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad, ya, dengan 5 kalimat. Yang mana ya, an ya'mala biha. Ya. Nabi Yahya diperintahkan untuk mengerjakannya. Wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha. Dan juga memerintahkan kepada bangsa Israel, ya, mereka untuk mengerjakannya. Nah, di situ dikatakan, ya, ketika Allah ya, memerintahkan kepada Nabiullah Yahya, jama'an nas ya fi Baitul Maqdis, ya. Jadi dikumpulin tuh orang-orang Bani Israel di Baitul Maqdis, mereka dikumpulkan ya, sampai masjid itu penuh, sampai ke teras-teras keluar saking penuhnya. Ya. Apa? 5 perintah Allah, 5 kalimat yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan oleh Nabi Yahya dan dikerjakan juga daripada umatnya Nabi Yahya. Berarti yang perintah ini memang sangat urgent, artinya sangat penting gitu. Iya. Allah perintahkan untuk Nabi Yahya itu. Artinya syariatnya. Kalau kita kenal dengan rukun Islam. Rukun Islam. Ya. 5 rukun Islam. Nah, ini 5 perintah Allah ya, untuk syariat ya, Nabi Yahya. Yang untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Yang mana yang pertama yaitu Allah perintahkan anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah perintahkan untuk ya, menyembah Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah. Ya. Perumpamaan seseorang yang menyembah Allah ya, dan tidak menyekutukan Allah itu seperti ya, seseorang yang mana kita memiliki budak, Soto Bari, kita beli pakai duit kita sendiri. Kita beli terus kita kasih tahu, ya, budakku, ya, kamu atau pembantu lah, ya, kita cari pembantu, kita pekerjakan dia di rumah. Ya, saya perintahkan kamu untuk kerja ini. Ya. Kalau itu budak yang benar, pembantu yang benar, dia akan kerjakan. Itu seorang hamba yang benar. Nah, kita sebagai hambanya Allah diibaratkan seperti itu. Ada perintah kan dari Allah kepada kita. Kita ikutin ya, perintah Allah. Itu hamba yang benar. Tapi kalau kita tidak ikut Allah, ya, menyekutukan Allah, menyembah daripada selain Allah, itu seperti kita punya seorang pembantu, punya seorang budak, kita suruh perintah untuk kerjain ini. Tapi dia nggak ngerjain buat kita. Tapi ngerjainnya buat orang lain. Buat orang lain.
Kira-kira kesel kagak Ustaz Tobari seperti itu? Kesel pasti. Begitu, apalagi Allah Ya Allah. menciptakan kita, ngasih rezeki buat kita, seluruh hidup kita, ya, umur, roh kita, bahkan jasad kita, ya, itu semua dari Allah. Kalau kita menyekutukan Allah, ya seperti itu. Ya, seperti kekurang ajaran seorang pembantu budak yang tidak taat sama Tuannya. Seperti Itu budak yang khianat kepada hianat Tuhan. sama Tuhan. Itu yang Lalu pertama. apa lagi, Bib? Pertama, kita singkat aja Sotobari ya. Yang kedua, Allah perintahkan untuk sholat. Salat. Jangan ketika sholat di sini, ya, jangan kalian sholat, kalian ya, taltafitu, ya, noleh-noleh. Kenapa? Kita sholat kagak boleh noleh-noleh karena itu Allah sedang memandang kepada kita. Pada intinya kita harus khusyuk dalam salat itu. Ya. Ibarat kata kita ngobrol Sotobari, terus saya ngobrol Sotobari ngadepnya ke orang lain. Kira-kira ngeselin apa kagak? Kesel, Bib. Kesel. Begitu juga Allah. Ya, ada apalagi Allah dalam sholat sebagai Khalik kita, pencipta kita, kemudian kita tidak ya, lagi menghadap kepada Allah dan kita noleh-noleh, itu suatu bentuk yang kurang ajar. Ya, seperti itu. Selanjutnya apa Bib, perintahnya? Kemudian, nah yang ketiga nih, wa amarakum bisyam. Allah perintahkan untuk puasa. Nah, kemudian ya, wa amarakum bisadaqah, Untuk bersedekah. untuk sedekah, bantu orang. Ya, dan juga wa amarakum an tadhkurullah taala. Yang kelima itu terakhir perintah untuk ingat Allah. Dari kelima ini salah satunya puasa. Puasa. Tadi sudah jelas ini Jelas. dalil di sini bahwa memang perintah puasa itu sudah ada pada umat-umat terdahulu. Ustaz Syariat Tobari. puasa ini Ya. memang disyariatkan untuk seluruh umat. Ya, jadi jelas baik dalil secara Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Baqarah tadi ataupun secara hadis ya, jelas ya, bahwasannya Syariat ya, berpuasa puasa ini bukan hanya pada umat Nabi Muhammad tapi juga ke umat-umat terdahulu. Baik Habib, alhamdulillah terima kasih sudah cukup jelas apa yang tadi disampaikan oleh Habib. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan untuk kita semua dan sebagai landasan dasar hukum kita untuk mengetahui bahwa syariat puasa ini memang sudah diperintahkan untuk umat-umat terdahulu juga gitu. Baik pemirsa yang budiman, pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang syariat puasa untuk seluruh umat cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di pembahasan-pembahasan berikutnya di dalam pembahasan kitab Siam bersama Habib Hussein bin Ali bin Thahir. Dengan ini saya akhiri, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran. wabarakatuh.